Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebelumnya para jemaah, kita ini bapak-bapak kalau diundang makan itu mesti ngumpul. Kalau pengajian, kenapa kok duduknya berserakan begini? Harusnya pengajian itu juga ngumpul, enggak berserakan begini, Pak. Ayo maju, Pak, jangan duduk di belakang. Pak, maju, Pak. Ya, baru ini keren. Ya, ayo Pak, nggak usah nyender Pak. Ya, ayo Pak. Kalau makan ngumpul, kalau pengajian kenapa kok nggak ngumpul? Ayo Pak, maju Pak. Itu Bapak yang di belakang, silahkan Pak, maju Pak. Biar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu. Silakan. Silakan Bapak, maju Pak. Masya Allah, ini baru menyenangkan Pak dilihat. Ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah lah yang menjadikan kita ini bisa berkumpul di masjid. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tema kajian kita di malam hari ini adalah jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita ini, manusia ini aneh Pak. Kalau urusan uang, manusia tidak pernah puas dengan uang yang telah dia peroleh. Andai dia memiliki uang miliaran pun, dia tetap merasa apa? Kurang. Bahkan semakin banyak duitnya, dia merasa dirinya semakin miskin. Para nelayan, hari ini nelayan mendapatkan ikan yang banyak sekali, tapi dia masih menaruh jaringnya di laut. Untuk apa? Agar besok dia mendapatkan ikan yang lebih banyak dari hari ini. Begitulah orang yang mencari duit, harta. Dia tidak pernah merasa cukup, tak pernah merasa puas dengan uang yang dia miliki. Dia terus merasa dirinya ini kurang. Ya. Tapi giliran kita belajar ibadah, seringkali diri kita ini merasa cukup. Ilmu, kita merasa diri kita ini sudah pintar. Ibadah, kita sudah merasa diri kita ini sudah banyak melakukan ibadah. Aneh, kenapa bisa begitu ya? Harusnya yang kita merasa kurang itu apa? Harta, uang, atau ibadah? Hah? Yang mana Pak? Yang kita merasa kurang ini harta atau ibadah? Harusnya ibadahnya yang kita merasa kurang. Kalau duit kita merasa kurang, maka kita akan merasa miskin seterusnya. Padahal Allah sudah ngasih kita harta. Orang hidup pasti Allah cukupi kebutuhannya. Pasti itu. Semut aja dikasih makan. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ibadah. Apakah kita ibadah sudah merasa puas, cukup? Atau kita merasa kurang terus dalam beribadah?
Hah? Mana yang paling baik? Merasa kurang, Pak. Inilah orang yang beriman, yang baik, yang mulia. Dia tidak pernah merasa dirinya itu puas dalam melakukan ibadah. Karena Allah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian sampai kematian itu tiba. Berarti kita pada ibadah ini sampai kapan? Sampai kapan? Sampai wafat. Ketika kita ibadah sampai wafat, berarti apakah kita boleh merasa berhenti puas? Udahlah, saya sampai di sini ada ibadah sudah cukup lama, saya ibadah cukup, waktunya saya istirahat dari ibadah. Begitu, Pak? Hah? Tidak, nggak boleh. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Terus ibadahmu terus. Sampai wafat kamu ibadah, jangan merasa berhenti dari ibadah. Berarti yang ketiga apa? Jangan pernah merasa diri kita ini apa? Puas. Sudah merasa puas, sudah merasa baik dari ibadah yang telah kita lakukan. Jangan pernah kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah rajin sholat berjamaah, alhamdulillah saya sudah baca Quran setiap hari, saya sudah bisa ngaji, alhamdulillah saya sudah puasa. Jangan ngomong begini, Pak. Ini bukan orang yang beriman. Orang beriman itu merasa dirinya itu kecil, orang yang belum pernah puas, nggak pernah puas. Orang beriman itu selalu keinginan dia apa? Memperbanyak ibadah. Keinginan dia memperbanyak ibadah, Pak. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, kepada kita semuanya, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Kalian jangan pernah meninggalkan doa ini di akhir salat kalian. Sebelum salam baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, a'inni, untuk apa? Senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, senantiasa beribadah dengan ibadah yang baik. Ini 3 permintaan kita sama Allah, agar Allah bantu kita, nolong kita. Nolong apa? Nolong senantiasa berzikir. Karena orang beriman itu lidahnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Dia susah berzikir, dia terkena musibah berzikir, dia mendapatkan nikmat dia berzikir, lalu dia syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yakin bahwa ini dari Allah, bukan saya. Nikmat ini Allah yang ngasih, bukan keringat saya, bukan kepintaran saya, tidak, Allah yang ngasih. Makanya dia zikir. Lalu yang ketiga apa? Husni ibadatik. Lalu dia senantiasa beribadah kepada Allah. Ini doa yang dibaca, dianjurkan untuk dibaca sebelum salam setiap salat kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa nolong kita. Jadi doa yang paling mulia untuk kita minta adalah meminta agar Allah menolong kita untuk terus beribadah. Coba lihat surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Kita ibadah, kita minta tolong. Maksudnya apa? Setelah kita beribadah, kita minta tolong sama Allah agar kita dimudahkan untuk terus ibadah. Nah, inilah orang beriman. Dia tidak akan berhenti, Pak. Dia tidak akan pernah merasa puas dengan ibadah yang dia lakukan. Tidak akan dia melakukan itu. Seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri menyebutkan suatu ungkapan yang luar biasa. Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqa, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Orang beriman itu di dalam dirinya ada dua, berbuat baik, dan yang kedua adalah takut amalnya tidak diterima. Adapun orang munafik, dia berbuat maksiat tapi dia merasa dirinya baik. Gak nyambung, Pak. Orang beriman dia terus ibadah sama Allah, sholat, rajin 5 waktu, puasa, sunnah, selain Ramadan, sedekah, belajar Quran, belajar di majelis taklim, terus dia belajar, terus dia ibadah, dan dia di satu waktu apa? Takut jangan-jangan ibadah dia ini tidak diterima sama Allah. Akhirnya orang yang seperti ini ngapain, Pak? Berhenti dari ibadah atau malah dia tambah rajin? Dia akan tambah rajin ibadah, Pak. Dia akan terus beribadah kepada Allah, karena dia takut ibadahnya tidak sama pula dengan orang yang belajar, mau daftar sekolah, dia takut gak diterima. Apa yang dia lakukan? Saya takut gak diterima, ya udahlah gak usah belajar, begitu? Gimana? Malah dia tambah semangat dia belajarnya. Nah, inilah orang iman. Dia terus beribadah, dia tidak pernah merasa dirinya itu puas atas ibadah yang dia lakukan, Pak. Subhanallah. Makanya para ulama bilang, coba kita lihat para sahabat yang sudah dijamin surga itu. Mereka tidak pernah merasa dirinya itu puas dengan ibadah yang dilakukan. Bahkan mereka itu dalam hatinya dipenuhi dengan rasa takut, Pak. Takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima, dan merasa dirinya belum ibadah dengan benar. Saya ini belum ibadah dengan baik, saya belum melakukan sholat dengan benar, saya belum puasa. Dia malah merasa dirinya ini belum apa-apa. Nah, inilah sahabat mulia yang dijamin surga. Tidak pernah merasa ibadahnya sudah benar, malah takut ibadah yang sudah dilakukan justru apa? Takut apa? Takut tidak diterima. Akhirnya orang yang seperti ini akan senantiasa apa? Rajin ibadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, wadattu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min. Saya ini ibarat satu helai rambut kalau berada di samping seorang hamba Allah yang beriman. Siapa yang tahu maksudnya? Saya ini yang ngomong siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Saya ini ibarat satu helai rambut kalau berada di samping seorang hamba yang beriman. Maksudnya apa? Merasa dirinya apa? Kecil. Saya ini bukan apa-apa, saya ini kecil, saya masih banyak berbuat salah. Yang ngomong siapa, Pak?
umat Rasulullah SAW yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah umat Rasulullah SAW yang paling mulia, Pak. Yang banyak disebut, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, di banyak ayat. Itu pun menganggap dirinya apa? Saya ini kayak rambut satu kalau duduk di samping orang beriman. Jadi merasa dirinya apa? Kecil, Pak. Kok bisa demikian? Ya, karena beliau tidak pernah merasa ibadahnya sudah banyak. Bahkan beliau merasa ibadah yang beliau lakukan itu apa? Ya diterima sama Allah. Sehingga merasa dirinya kecil kalau di depan orang beriman. Nggak pernah puas. Dia akan berlomba-lomba, semangat untuk beribadah. Subhanallah. Pernah suatu hari Abu Bakar As-Siddiq memegang mulutnya, Pak. Mulutnya ini dipegang. Lalu beliau mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid thumma baka. Beliau memegang mulutnya lalu mengatakan, ini yang menjadikan aku nanti bisa diazab sama Allah. Lalu beliau menangis. Berarti merasa apa, Pak? Merasa selama ini yang diucapkan itu belum baik. Padahal ini siapa? Abu Bakar, Pak. Merasa apa yang beliau ucapkan selama ini tutur katanya belum benar. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan Aisyah bercerita, kana idza qama ila salati ka'annahu 'udun min khasyatillah. Beliau kalau sholat itu kayak kayu, Pak. Maksudnya apa? Khusyuk banget. Padahal siapa? Abu Bakar Siddiq, Pak. Menangis. Padahal dijamin surga, Pak. Tidak pernah merasa dirinya sudah hebat. Tidak pernah merasa ibadahnya sudah banyak. Tidak. Subhanallah. Bahkan sebelum beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum wafat, dalam posisi sakratul maut, di pangkuan sang putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan demikian, ya bunayya, inni asabtu min malil muslimin hadhil aba'a wa hadhil hilab wa hadzal 'abd fa asri'i bihi ila ibnil Khattab. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika beliau sakratul maut, Pak, beliau bilang sama putrinya, dan saat itu posisi beliau sebagai apa? Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Tidak main-main loh, Pak. Pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat bilang apa, Pak? Nah, sepertinya saya ini mengambil uangnya negara. Sepertinya saya mengambil uangnya umat Islam. Sepertinya baju gamis yang saya pakai ini pakai duitnya umat Islam. Rompi ini punyanya duitnya duit umat Islam. Budak yang saya miliki ini kayaknya dari duitnya umat Islam. Nah, kalau aku wafat, balikin ini semua kepada Umar bin Khattab. Pertanyaan, apa iya Abu Bakar Siddiq mengambil duitnya orang, Pak? Hah? Mustahil, Pak. Tapi beliau merasa dirinya tidak pernah benar, Pak. Beliau merasa dirinya ini nggak benar. Merasa dirinya ini orang masih banyak dosanya. Nggak pernah puas, Pak, dengan apa yang beliau perbuat. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah manusia penghuni surga, jamaah. Penggantinya juga begitu, Umar ibnul Khattab.
radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang hidupnya selalu menangis, menangis dan menangis. Kenapa? Karena takut diazab. Hingga suatu hari beliau membaca ayat Al-Quran, inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Allah itu pasti akan menimpa kamu. Kamu tidak akan bisa menghindar dari azab. Umar bin Khattab tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Quran. Seluruh tubuh beliau lemas, sendi-sendi beliau lemah, sehingga beliau tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tidak bisa berdiri, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Beliau tidur. Dhannan nasu anna Umar ibn al-Khattab marid. Masyarakat Madinah mengira Umar ibn al-Khattab sakit. Beliau 3 hari gak keluar rumah, Pak. Wallahi demi Allah, Umar bin Khattab tidak sakit. Tapi Umar bin Khattab takut kalau dirinya masuk neraka. La ilaha illallah. Ini Umar bin Khattab, Pak, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, pada waktu Isra Mi'raj, saya masuk surga. Kemudian saya melihat istana di atas awan, istana di atas awan, dan saya melihat di sana ada seorang perempuan yang keluar dari dalam istana itu. Saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, punya siapa itu? Punya temanmu Umar ibnul Khattab. Saya ingin memasuki istana itu, tapi saya nggak jadi. Saya takut Umar ibnul Khattab cemburu karena saya memasuki istananya. Ketika kisah ini disampaikan kepada Umar ibnul Khattab, beliau menangis, menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Beliau tidak pernah merasa dirinya hebat, jemaah. Tak pernah merasa dirinya itu sudah super manusia. Nah, Utsman bin Affan pun sama, dikisahkan oleh sang pembantunya namanya Salim. Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, dzukirtal jannata wan nara fala tabki. Wahai Utsman, ketika engkau diceritakan tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis. Tapi ketika kamu lewat kuburan, kenapa engkau menangis terseduh-seduh seperti ini? Hingga jambang jenggot Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang begitu lebat itu basah kuyup seolah-olah habis cuci muka. Padahal jenggotnya basah karena apa? Tangisan air matanya. Kenapa engkau menangis wahai Utsman di setiap kali engkau lewat kuburan? Menjawab Utsman bin Affan, iya, karena saya tak tahu di akhirat nanti saya masuk surga apa masuk neraka. Menangis beliau. Ini yang ngomong siapa, Pak? Utsman bin Affan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidul ummah. Utsman ini akan meninggal sebagai syahid. Utsman yastahyi minhul malaikah. Semua malaikat yang ada di langit malu dan segan sama Utsman bin Khattab. Itu pun tak pernah merasa dirinya hebat dan super, jemaah. Begitulah kisah para sahabat semuanya. Tak ada sahabat yang merasa dirinya itu sudah hebat. Seorang tabi'in mengatakan, yang dikisahkan oleh Imam Bukhari, Abdullah namanya, saya bertemu dengan 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 sahabat saya ketemu. Tidak satu pun dari sahabat yang merasa dirinya itu sudah hebat. Tak ada. Bahkan semua sahabat yang aku temui, mereka merasa dirinya adalah orang munafik. Lihat jemaah, mereka merasa dirinya munafik. Subhanallah.
Begitulah kalau kita kisahkan semua para sahabat. Tidak ada mereka itu merasa dirinya sudah hebat, sudah puas dengan ibadah yang dilakukan. Nah, mereka merasa dirinya apa yang dia lakukan itu belum apa-apa. Merasa ibadah yang sudah diperbuat ini jangan-jangan gak diterima sama Allah. Abdullah ibnu Umar mengatakan, andai, sambil menangis beliau, andai sholat saya selama hidup saya ini 1 rakaat aja Allah terima, itu sudah lebih mulia dari dunia dan seisinya. Abdullah bin Umar, sahabat mulia, dijamin surga, ngomong demikian, Pak. Andai sholat saya yang diterima oleh Allah cuma 1 rakaat aja seumur hidupku, apa iya, Pak? Subhanallah, Pak. Inilah sosok mereka yang mulia, Pak. Hebat mereka. Makanya Hasan al-Basri, inilah orang yang beriman yang harusnya, Pak. Dia terus ibadah sama Allah. Di satu sisi dia tidak merasa ibadahnya itu sudah hebat, dan justru malah dia merasa apa? Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima sama Allah. Inilah manusia yang hebat, yang super, Pak. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah? Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan kita, Pak? Yang terjadi dengan kita adalah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kenapa kalian ini merasa diri kalian sudah hebat? Apa yang membuat kalian tertipu? Kalian merasa diri kalian ini sudah banyak melakukan ketaatan, padahal kalian ini banyak maksiat. Kalian menganggap diri kalian ini sudah mendapatkan pahala banyak dari Allah, padahal diri kalian banyak dosanya. Kalian merasa bahwa Allah itu akan memaafkan dosa kalian. Kalian beranggapan bahwa Allah akan sayang sama kalian. Tenang saja, Mas, Allah itu maha penyayang. Tenang saja, Allah itu maha pengasih. Kamu aja yang sok pintar. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Kalau saya berbuat salah pasti Allah ampuni. Ma gharrak, apa yang bikin kamu tertipu? Ini manusia yang tertipu, Mas. Dia terus berbuat dosa maksiat, dan dia menganggap Allah mengampuni dia. Dia ibadahnya jarang-jarang, datang ke masjidnya jarang-jarang. Dia ibadahnya musiman, kadang semangat, kadang malas. Kayak minum obat dokter, sehari 3 kali. Lalu kita merasa diri kita ini hebat. Ma gharrak, apa yang bikin kalian kok tertipu begini? Pulang haji, selesai dari ibadah haji, menganggap dirinya sudah hebat, sudah jadi bagian dari masyarakat Indonesia yang paling super. Menganggap hajinya sudah mabrur. Bangga dia kalau dipanggil Pak Haji, bangga dia kalau dipanggil Bu Haja. Pulang dari Arab Saudi, pulang haji, bajunya putih-putih, pakai sorban, pakai peci,
nunjukin bahwa saya ini loh sudah haji, bangga, merasa hebat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kok jadi manusia tertipu begini, Pak? Sampai satu bandara tidak ada yang punya nama, Pak. Semua namanya Pak Haji dan Bu Haja. Kok jadi manusia yang tertipu begini? Selesai dari bulan Ramadan, semua orang mengatakan selamat ya, sudah puasa sebulan penuh. Selamat ya. Ya alhamdulillah, puasa saya full sebulan. Lu kok jadi seneng begini, Pak? Siapa yang menjamin Ramadan kalian diterima sama Allah? Kadang kita setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bacanya apa? Alhamdulillah. Loh, yang menjamin kalian sholatmu diterima ini siapa? Rasulullah SAW gak menyuruh kita habis sholat baca Alhamdulillah, Pak. Rasulullah SAW kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ngapain? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Loh, habis sholat kok malah istighfar? Kenapa, Pak? Habis sholat istighfar, Pak. Kita habis sholat, alhamdulillah, salaman-salaman, Pak. Seolah-olah dia yakin sholatnya diterima. Memang dapat bisikan malaikat. Rasulullah SAW istighfar, Pak, habis sholat. Habis sholat minta ampun dari dosa-dosanya. Coba pikirin, Pak. Selesai dari bulan Ramadan, ngapain? Disuruh zikir, Pak. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah selesai bulan Ramadan, sempurnakan dengan zikir. Kenapa? La'allakum tashkurun, agar kalian jadi syukur. Selesai Ramadan, selamat ya, menunjukkan kebahagiaan, kebanggaan. Loh, mereka zikir kok, malah Anda bangga. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Kalau kalian selesai dari wukuf di Arafah, puncak dari jamaah haji, zikir. Bukan habis wukuf, selamat ya, selamat, mudah-mudahan jadi selamat ya. Kok selamat? Zikir, Mas, zikir. Doa, nangis sono. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau udah selesai kamu dari ibadah haji, zikir lagi. Jangan bangga. Kita ini banyak tertipu, jemaah. Apa yang bikin kita tertipu? Kata Umar bin Khattab, apa yang bikin kita ini tertipu? Merasa kita hebat, padahal kita sejual kuku belum, Pak. Merasa kita sudah luar biasa, padahal kita gak ada apa-apanya ibadah kita. Merasa ibadah kita diterima sama Allah, pede banget. Ma gharraka bi rabbikal karim, kata Umar bin Khattab. Kenapa manusia ini tertipu? Umar mengatakan radhiyallahu anhu, karena kita ini jahil, gak ngerti. Umar pun mengatakan, kenapa para yang sahabat yang lain, Qatadah, para tabi'in mengatakan, kenapa manusia tertipu? Setan yang membisiki kita, setan yang mengganggu kita, setan yang bisikin bahwa Anda sudah hebat loh, Pak. Banyak orang di sana nggak sholat, Anda sholat 5 waktu. Anda ini orang paling hebat loh di kampung sini. Setan yang bisikin agar kita merasa diri kita sudah apa? Sudah puas, sudah oke, udah hebat.
Setan yang bisiki. Ingat Pak, kalau orang merasa dirinya itu pendekar, padahal sebetulnya dia siapa? Bisa berantem nggak? Hah? Pendekar yang asli itu, dia merasa pandai berantem apa enggak? Hah? Saya ada cerita sedikit jamaah. Hari itu saya dijemput untuk pengajian di Jakarta. Dijemput sama satu orang di rumah, bawa mobilnya dia. Di tengah jalan saya pegang tangannya sini, badannya gede. Saya bilang, Mas, kamu latihan ya? Ya, apa namanya, fitness, tahu fitness kan ya? Kamu fitness Mas ya? Enggak Pak Ustadz. Atau kamu latihan karate? Enggak Pak. Saya perhatikan, jangan bohong kamu. Kamu karate ya? Enggak Pak Ustadz. Sudah, saya ngelihat postur tubuhmu, kamu ini latihan karate. Diam, dia tersenyum. Akhirnya dia cerita, Pak Ustadz, saya dari SD sampai saya perguruan tinggi, saya belajar kungfu di perguruan kungfu Cina Selatan. Waduh, dari kapan Mas? Dari SD. Dari SD sudah belajar kungfu. Saya belajar kungfu sama Cina asli Ustaz. Sampai kapan? Sampai perguruan tinggi selesai. Selesai perguruan tinggi saya masih latihan Ustaz. Waduh, sampai di mana levelmu? Dia cerita, karena di mobil nggak ada siapa-siapa. Dia cerita, Ustaz, jangan bilang-bilang loh Ustaz. Maksudnya jangan bilang kalau dia, saya nggak sebut nama kan sama Anda. Di Indonesia itu ada 7 pendekar kungfu Ustaz. Di Indonesia ada 7 pendekar kungfu. Dan masing-masing memiliki keahlian, diakui oleh dunia internasional. Oh iya, kamu Mas, saya satu dari yang ke-7 ini. Dan keahlian saya tangan kosong. Dari Mas, saya nggak berani nyubit kamu, saya bilang. Mas, keluargamu tahu? Enggak. Istrimu tahu? Enggak. Istrimu nggak tahu? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu ayah sama ibu saya. Ini pendekar Pak. Tapi kalau teriak-teriak di pasar kalau dia pendekar, sebetulnya dia bukan. Hah? Bukan Pak. Begitulah kira-kira orang beriman Mas. Orang beriman itu tidak pernah merasa dirinya sudah beriman. Orang beriman tidak pernah merasa dirinya sudah rajin ibadah, sudah hebat, sudah baik ibadahnya, sudah banyak dapat pahala. Tidak. Justru orang beriman seperti dikisahkan tentang para sahabat tadi merasa apa? Ibadahnya baru dikit. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan tidak diterima. Faham jamaah? Inilah orang beriman. Adapun orang munafik, orang kafir, para ulama menjelaskan. Orang kafir itu merasa dirinya hebat. Iya enggak? Hebat Pak. Pelaku maksiat, orang yang banyak maksiat, dia akan mengatakan Allah itu maha mulia, Allah pasti mengampuni dosa-dosaku. Mereka menyandarkan sama ampunan Allah. Tapi apakah dia tobat? Hah? Enggak. Seperti satu kasus di Jakarta, ketika kebanjiran, mereka ini mengungsi di masjid. Lalu Pak RT, jadi kalau sholat ngungsinya di masjid, tidur di masjid. Tapi kalau adzan sholat 5 waktu nggak ada yang sholat.
Satu dua. Saya bilang sama Pak RT, Pak RT tegur dong. Pak Ustadz sudah saya tegur bolak-balik Pak Ustadz. Tahu nggak jawabannya? Pak RT tenang saja. Nanti kalau saya mau mati, saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Pasti Allah mengampuni dosa saya. Apakah ini orang baik, Pak? Hah? Tidak, Pak. Memang Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tapi kalau Anda terus-terusan berbuat maksiat, ya Allah tidak akan mengampuni Anda. Ini contoh orang jahat, Pak. Ada lagi sebagian umat Islam yang melakukan sedikit ketaatan, tapi maksiatnya lebih banyak. Dia taat juga, tapi maksiat juga dia. Sama, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Kamu aja yang sok pinter. Sama ini orang. Subhanallah. Ada lagi mereka yang belajar ilmu, Pak. Dia belajar di pengajian, duduk di pengajian, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kok bisa? Karena dia merasa dirinya orang yang sudah merasa dirinya berilmu. Atau dia tidak mengamalkan ilmunya karena harta, duit, jabatan. Ini orang tertipu, Pak. Ada lagi orang yang punya ilmu, belajar, rajin di majelis taklim, kemudian dia rajin beramal soleh, rajin dia taat ibadah, Pak. Tapi ini orang sombong, Pak. Ini orang hasad sama orang lain, suka iri, dengki sama orang, sombong sama orang. Berbuat ketaatannya ingin disanjung sama orang, ingin dipuji sama orang. Dia merasa dirinya sudah berilmu, sudah beramal, tapi dia sombong. Suka menghina orang, suka merendahkan orang, menganggap dirinya paling hebat, minta disanjung, minta dipuji. Apa ini orang baik, Pak? Hah? Tidak juga. Menganggap dirinya hebat, ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Ini loh saya, Pak. Ini loh saya. Ini semua ini orang-orang yang tertipu, Pak. Ini orang yang tertipu, Pak. Ini nggak cocok sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para sahabat tidak ada sedikit pun perasaan di dalam mereka merasa dirinya apa? Hebat. Tidak. Anda tahu cerita Abu Bakar Siddiq setelah diangkat jadi khalifah? Setelah diangkat jadi khalifah, beliau berceramah. Di antara isi ceramah pembukaannya itu bilang apa? Jika kalian mendapati diri saya salah, luruskan saya, ingatkan saya, tegur saya. Berarti beliau merasa dirinya apa? Tidak merasa dirinya hebat. Ingetin saya. Setelah beliau diangkat jadi khalifah, Umar bin Khattab melihat Abu Bakar Siddiq. Ngapain, Pak? Bawa barang dagangan, digotong, bawa dagangannya dipanggul di punggungnya. Umar nanya, "Ma hadza ya khalifata Rasulillah?" Apa ini wahai khalifah Rasulillah? Abu Bakar menjawab, keluarga Abu Bakar butuh makan. Keluarga Abu Bakar butuh makan, Pak. Ini khalifah, Pak.
kerja di pasar dengan gotong-gotong barang, dipanggul sama dia untuk mendapatkan uang. Padahal beliau siapa? Khalifah, pemimpin umat Islam. Abu Bakar, Umar melihat menangis. Ya Khalifah Rasulullah, kami yang akan memenuhi hidupmu. Kami mulai hari ini yang akan menanggung kehidupanmu. Abu Bakar menjawab, keluarga Abu Bakar tidak akan mengandalkan orang. Jadi tidak pernah merasa dirinya apa? Hebat. Umar bin Khattab juga sama. Ketika jadi khalifah melihat orang miskin, beliau pergi ke lumbung padinya, pergi ke Baitul Mal, tempat penyimpanan uang, mengambil gandum 1 karung, mengambil uang, mengambil minyak samin, gandumnya dipanggul di punggungnya, minyak saminnya dipegang pakai tangan yang satu, uangnya dipegang pakai tangan yang satu, jalan dalam perjalanan yang jauh ke rumahnya orang miskin itu. Pengawalnya mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, sini saya yang bawa. Kamu ini pemimpin umat Islam sedunia, sini saya yang bawa. Jawaban beliau apa? Kamu mau nanggung dosa saya di akhirat? Itu fakir miskin gak bisa makan gara-gara saya. Saya gak nyantuni dia, saya dosa. Jangan sok kamu, saya yang dosa bukan kamu. Ada orang kayak gini Pak? Pak, beginilah umat Islam Pak. Tidak pernah merasa apa? Puas dengan ibadah yang dia lakukan. Justru merasa apa yang dia lakukan adalah ibadah yang baru apa? Sedikit. Dan yang ketiga, ibadah yang sudah dia lakukan takut apa? Tidak diterima. Akhirnya orang yang seperti ini apa? Punya harapan, semangat untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Dia akan terus beribadah dengan perasaan seperti ini. Antara harapan dan takut Pak. Takut tidak terima, berharap ingin menjadi hamba Allah masuk surga. Harapan dia menjadikan dia semangat, takutnya dia menjadikan dia tidak pernah merasa puas. Berharap dan takut. Al-mu'min jama'a baina raja'in wa khauf. Orang beriman dalam dirinya ada berharap untuk masuk surga, semangat ibadah, khauf, takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Kita dengarkan azan, setelah itu kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Kenapa? Nggak paham. Sebentar, saya nggak paham pertanyaannya. Paham? Ulang. Diulang. Kenapa Islam kita tidak bersatu dan kita sunnah dan sunnah. Yang satu. Yang kedua, kenapa azan panjang-panjang dan ada yang sederhana? Yang ketiga, kenapa di dalam salat sering terdengar sedikit sekali orang tidak menyambung baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim dan sebagainya. Ya. Yang keempat. Waduh, lupa saya Pak. Udah Pak, cukup. Cukup. Kenapa umat Islam tidak bersatu gitu ya? Jawabannya karena umat Islam tidak mau belajar. Coba umat Islam belajar Quran. Pak silakan duduk Pak. Jangan berdiri, saya bukan tontonan Pak. Ini pengajian Pak. Karena umat Islam tidak mau belajar.
Coba umat Islam belajar Quran dengan penafsiran para ulama, belajar hadis dengan penjelasan para sahabat, para ulama, semua akan bersatu. Qurannya satu, nabinya satu, petunjuknya satu, Quran, hadis, contohnya satu, para sahabat pasti bersatu. Ketika mereka belajar Quran tapi tidak mempelajarinya dari penjelasan tafsir para ulama, tidak belajar hadis yang benar, semua belajar dari pandangan pribadi, ya udah akhirnya jadi apa? Terpecah-pecah. Coba mereka belajar ke Quran, tafsir banyak para ulama, hadis banyak penjelasannya, contohnya sahabat, tabi'in. Ayo kembali ke mereka, pasti umat Islam ini akan bersatu. Kemudian yang kedua, kenapa azan ada yang azannya panjang banget, ada azannya yang panjangnya biasa? Yang panjang banget salah, Pak. Yang benar adalah panjangnya sesuai dengan aturan. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi adzan ini juga panjang pendeknya ada aturan. Ya. Panjang berlebihan salah. Enggak panjang salah. Jadi semua kembali kemana? Adzan pun ada ilmunya. Jadi harus belajar apa? Ilmu. Yang ketiga apa pertanyaan Bapak tadi? Apa? Al-Fatihah. Sama Pak, lawan adzan ada ilmunya, apalagi baca Al-Fatihah. Yang itu rukun. Harusnya gimana? Harusnya bapak-bapak ini pulang dari kerja sore ke masjid ini. Ngapain? Belajar ngaji walaupun cuma sejam. Yang belajar ngaji bukan anak kecil saja, Pak. Ini yang tua-tua juga jangan merasa diri kalian pintar. Lah itu tadi tema pengajian. Ayo coba pulang dari kerjaan, mandi, kesini belajar ngaji sejam, diajari sama ustadz-ustadz teman-teman yang di sini. Diajari baca Al-Fatihah, diajari ngaji yang benar. Bukan anaknya doang, bapaknya juga. Emang bapaknya ngerasa udah pinter? Ya tadi akhirnya bukan orang beriman. Bapaknya sendiri mulutnya masih mencong-mencong, ngajinya masih belepotan. Bener beliau. Ayo ngaji ke sini, pulang kerja, mandi, berangkat ke sini, Pak, belajar. Murid saya yang di Jakarta, Pak, jumlahnya 450. Siapa belajar ngaji? Siapa? Bukan anak kecil, bapak-bapak tua-tua. Umurnya 50, 60, 80 yang belajar ngaji, Pak. Lah ini bapak-bapak merasa hebat. Bahaya loh, Pak, kalau merasa hebat. Ini bukan orang beriman, Pak, kalau merasa hebat. Seperti kajian kita tadi itu. Ayo belajar di sini Quran. Sebelum kita wafat, belajar ngaji, jangan merasa pinter. Ya, sehingga bacaan Al-Fatihahnya benar, bisa ngajarin bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat anak-anaknya, gitu ya. Ya, kita baca pertanyaan yang masuk di sini, tulisan. Afwan Ustadz, saya punya kawan. Kebetulan kawan anak sangat menyukai apa ini? Korea, grup musik pop Korea. Banyak lagu Korea yang dia hafal. Sampai mandi dan ke toilet pun tetap apa yang musik. Intinya ini perbuatan dosa, Pak. Suka mendengarkan musik, ini dosa besar, Pak. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan dengerin musik, Pak. Tidak ada, Pak. Banyak dalil di Al-Quran yang mengharamkan musik. Banyak dalil di hadis yang mengharamkan musik.
Dan semua ulama fikih yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengharamkan musik. Nggak ada satu ulama pun yang membolehkan musik, tidak ada, Pak. Semua ulama mengharamkan musik. Ulama-ulama dulu loh ya, saya tidak bicara orang sekarang sih. Ulama dulu tidak ada yang membolehkan musik, Pak. Jadi dengerin musik itu kemunafikan, kata Abdullah bin Mas'ud. Orang dengerin musik itu akan menimbulkan kemunafikan dalam dirinya. Para ulama mengatakan orang yang beriman, yang cinta Quran, dia tidak akan cinta sama musik. Orang yang cinta musik, dia tidak akan suka sama Al-Quran. La yastami'an, tidak akan ngumpul dua-duanya, Pak. Jadi jauhkan rumah Anda dari musik, dan jangan dengerin musik karena musik itu manggil setan. Imam Qatadah mengatakan musik itu adalah panggilannya setan. Rumah Anda akan dipenuhi setan dan malaikat tidak akan mau ada di situ. Nasihati dia, Pak. Ya, ini bahaya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, keutamaan wanita dalam menuntut ilmu agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Belajar ilmu ini mulia buat siapapun, mau laki mau perempuan, semuanya akan mendapatkan kemuliaan yang begitu besar bagi orang yang menuntut ilmu. Keutamaan yang besar bagi orang yang menuntut ilmu apa? Satu, orang yang belajar ilmu akan didoain terus sama malaikat. Doa apa? Doa akan diampuni dosanya, dirahmati. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang jihad di jalan Allah. Anda ini lagi berjuang perang, kayak orang perang di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu berarti dia lagi jalan menuju surga. Karena ilmu ini jalan menuju surga. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini hidayah Allah. Ilmu ini rahmat Allah. Dan seterusnya. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 100 lebih keutamaan orang belajar ilmu. Jadi ilmu ini mulia. Buat siapa? Buat siapapun yang mau belajar, mau laki maupun perempuan sama. Orang yang nggak belajar ilmu berarti kayak mayat hidup, karena dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mayat hidup. Tapi orang yang belajar ilmu, inilah orang yang hidup sebetulnya. Ini cahaya. Orang yang nggak belajar ilmu seperti hidupnya gelap gulita, seperti orang yang nggak punya telinga, orang yang nggak punya mata. Makanya di akhirat nanti orang yang nggak mau belajar Allah bangkitkan dari kubur dalam kondisi buta, karena di dunia dia nggak mau dengerin, nggak mau melihat, nggak mau belajar. Seperti di surat Thaha itu. Ini bahaya, Pak. Ya, jadi belajar ilmu ini kemuliaan utama besar buat laki dan perempuan. Bagaimana cara mendidik anak di jalan yang benar? Mulailah dari diri Anda. Jangan menyuruh. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Penyair Arab mengatakan, Anda melarang anak Anda akan sesuatu, Anda menyuruh anak Anda untuk berbuat sesuatu, tapi Anda sendiri tidak mau meninggalkan dan berbuat itu. Anda menuntut anak Anda untuk menjadi anak yang soleh, tapi Anda sendiri bukan anak yang soleh. Anda larang anak Anda untuk merokok, tapi di kantong Anda ada rokoknya, Mak. Anda nyuruh anak Anda untuk rajin ke masjid, tapi Anda sendiri tidak mau ke masjid. Anda menyuruh anak Anda biar bisa ngaji, tapi Anda sendiri nggak bisa ngaji. Wailun lil mutaffifin. Celaka, binasa orang yang seperti ini. Tatfif
hidupnya nggak seimbang, nyuruh tapi dia sendiri tidak melakukan, melarang tapi dia sendiri kerjain. Ini dablek Pak namanya Pak. Ini bahaya ini. Makanya bagaimana didik anak? Mulai dari diri Anda. Anak saya pengen anak saya bisa ngaji. Ya Anda bisa ngaji dulu. Tunjukin ke anak Anda kalau Anda bisa ngaji. Kalau anak Anda pengen rajin ke masjid, Anda ke masjid. Rajin ke masjid, nanti anak Anda akan ngikut. Begitulah seterusnya Pak. Nah ini baru yang benar. Sama anak-anak, awas kamu ngerokok. Ayat nggak suka kamu ngerokok. Ya awas lu ya, mulutnya ada rokoknya. Ya diketawain Anda sama anaknya. Ayo ke masjid, sudah azan ke masjid. Anda sendiri duduk di rumah, diketawain sama anak Anda. Malu Pak. Jangan bohong lo ya, Anda sendiri bohong. Kalau ngomong jangan kasar, Anda sendiri teriak-teriak kalau ngomong. Jadi ketawain Anda sama anak Anda. Lucu ayah, nyuruh saya nggak teriak-teriak, bapak teriak-teriak di rumah setiap hari. Diketawain Anda sama anak. Wah ini tulisannya pensil kayak nulis resep. Bingung saya Pak. Mohon maaf saya nggak bisa baca Pak. Silakan Pak. Ya silakan. Ya. Terus yang Bapak tanyain apa? Ya. Ya. Ya, Bapak ini bertanya tentang orang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, tapi sebetulnya itu bukan hadis Nabi. Apa hukumnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong lalu dia mengatasnamakan bohongnya kepada saya, maka neraka pintunya terbuka buat dia. Silakan menempati tempatmu di neraka. Nah ini banyak Pak, orang mengatakan ini hadis Nabi, ini hadis Nabi, padahal itu hadis palsu, bukan dari Nabi. Solusinya apa? Nah kembali ke pertanyaan beliau ini tadi. Inilah pentingnya kita apa? Belajar. Kalau nggak tahu, nanya apakah ini hadis atau tidak. Ya, al-aqlus salim fi qalbin salim, an-nadhafatu minal iman. Ini kan semua bukan hadis-hadis Nabi Pak. Hubbul watani minal iman. Waduh, ini semua bukan hadis Pak. Kalau dia ngomong hadis ini bohong dia atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang membaca sholawat sekian ribu kali, pasti nanti rezekinya akan ada di dalam rumahnya. Ini hadis Nabi. Bohong dia atas nama Rasulullah SAW. Siapa yang berzikir sekian ribu kali, maka dia akan mendapatkan ini. Bohong dia atas nama Nabi SAW. Terus gimana dong? Belajar Pak. Ya, ini ilmu belajar. Bohong atas nama Rasulullah SAW bahaya. Bohong sama orang aja dosa besar, apalagi bohongnya atas nama siapa? Rasulullah SAW. Bahaya. Pertanyaan yang kedua, apa tadi Mak?
Apa? Ahli maksiat. Si fulan suka dengerin musik dangdut umpama, tapi satu sisi dia rajin sholat, ya kan Pak? Dengerin musik itu dosa besar Pak, apalagi ditambah dia joget-joget Pak, tambah gede lagi dosanya. Tapi satu sisi dia sholat Pak. Setahu saya Pak, orang yang berbuat dosa besar dia akan malas untuk sholat Pak. Orang yang mabok dia akan malas untuk sholat Pak. Orang yang dosa besar dia akan malas sholat. Minimalnya dia akan menunda-nunda sholat. Ya, yang jelas nanti di akhirat mana yang lebih banyak, dosa besarnya atau ketaatannya? Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau ternyata ketaatan dia banyak, lebih banyak dari maksiatnya, dia masuk surga Pak. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ternyata yang banyak itu dosa besarnya, ya masuk neraka dia. Yang jelas kewajiban kita ini Pak, nasihati dia. Terus apa? Jangan merendahkan orang. Itu orang apaan tuh? Katanya rajin sholat Pak Haji, kok suka maksiat? Jangan Pak, nggak boleh. Orang Islam ini bukan orang yang suka mencaci dan mencela orang Pak. Terus gimana dong? Didoain saja semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Ya, jangan dicela, jangan direndahkan, jangan dihina, jangan. Kita doakan semoga amal solehnya diterima, semoga Allah memberikan dia hidayah untuk tobat. Nah inilah orang Islam. Kemudian pertanyaan terakhir, mau nasihat agar berlapang dada dalam menerima takdir. Takdir ini apa? Ketentuan Allah. Tentuan Allah ini terkadang bagi kita terasa berat, terkadang bagi kita nikmat. Ya, kayak apa Pak? Kayak orang ke dokter atau orang minum jamu. Jamu ini enak nggak kalau diminum Pak? Hah? Pahit kan? Tapi Anda mau minum. Kenapa? Kenapa Anda mau minum jamu padahal pahit? Karena Anda tahu bahwa minum jamu pahit tapi buat badan sehat. Begitulah Pak, Allah tidak akan menurunkan musibah untuk mencelakakan kalian, tidak. Untuk mencelakai hambanya, tidak. Allah menurunkan musibah untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa Bapak, untuk mengangkat derajat Bapak. Sekolah itu banyak ujiannya. Apakah berarti sekolah ini nggak sayang sama murid-muridnya? Tidak. Ujian yang dibuat oleh sekolah untuk apa? Agar dia naik kelas. Sama Allah memberikan ujian kepada Anda. Biar apa? Biar dosa Anda diampuni dan biar Anda naik tingkatan, naik kelas. Ya. Kemudian apa yang sudah tahu itu haram namun masih melakukan karena hawa nafsu? Saya nggak paham apa maksud dari pertanyaannya. Wallahu a'lam. Hah? Pernahkah Rasulullah SAW memotong menyambung surat dalam? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Iya, enggak, kayak apa contohnya, kayak apa? Seperti apa Pak?
surat Al-Fatihah dalam keadaan itu aja. Iya ya, maksud contohnya, saya kasih contoh. Mungkin maksud dari itu Hah? orang yang kuasa menyambung bacaan Al-Fatihah di dalam sholat Alhamdulillahirobbilalamin ar-Rahmanir-Rahim. Ini banyak terjadi di bulan Ramadan. Karena kan ada hadis dari bicara dengan hamba yang ketika sholat, ketika si hamba baca Alhamdulillahirobbilalamin, Allah menjawab hamba berdoanya. Oh iya, maksudnya itu toh. Jadi mana yang lebih baik dalam membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain? Disambung semuanya atau berhenti pada setiap ayat? Itu maksudnya ya. Contoh gini Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu kan maksudnya kan? Disambung. Atau yang baik adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang kedua. Hadis yang lebih afdal, yang lebih baik adalah yang kedua. Kenapa? Karena itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Di hadis Ummu Salamah dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran itu beliau berhenti pada setiap ayat. Seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti beliau. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti beliau. Cuman Bapak Tengku, di dalam bacaan itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan sangat lamban, ada tingkatan lamban, ada tingkatan cepat. Tingkatan lamban seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sangat lamban. Tingkatan yang lamban di bawahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tingkatan cepat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ini boleh. Ini cuman masalah cepat atau lamban saja Pak. Nah, yang dimaksud tartil yang mana? Yang kedua. Nah, yang tartil itu Pak, tingkatan yang kedua. Nah, contoh yang cepat itu biasanya dipakai oleh imam-imam haram di Makkah ketika taraweh. Yang salah yang mana? Bukan salah sih Pak. Ya bukan salah, sebetulnya ini benar, tidak apa-apa. Cuman dia tidak afdal. Yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini tidak afdal. Tapi kalau dia cepat tapi berhenti, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dia, cuman berhentinya cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, berhenti kan? Iya. Tapi bagi bapak-bapak yang tua-tua mungkin kurang seneng. Yang seneng adalah yang kedua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan di hati atau ada yang salah dari ucapan saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.